Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari DPR RI untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Yaitu, meski DPR RI prioritaskan pengangkatan tenaga honorer kategori R2 dan R3, terdapat sejumlah tantangan ini. Untuk mengetahui lebih detail silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah terus berupaya memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di berbagai sektor, terutama dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Dalam rapat Komisi 2 DPR RI dipastikan bahwa tenaga honorer kategori R2 dan R3 akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tanpa melalui tes. Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam pelayanan publik selama bertahun-tahun. Meskipun ini membawa angin segar bagi tenaga honorer, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi, antara lain yaitu: A. Keterbatasan anggaran daerah. Tidak semua pemerintah daerah memiliki dana yang cukup untuk mengakomodasi seluruh tenaga honorer menjadi P3K secara bersamaan. Oleh karena itu, pengangkatan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. B. Validasi data tenaga honorer. Proses seleksi P3K sebelumnya sempat terhambat oleh perubahan dan penambahan data honorer yang tidak terduga. Oleh karena itu, diperlukan verifikasi data yang lebih ketat agar pengangkatan dapat berlangsung secara transparan dan adil. Kemudian C. Kategori tenaga honorer yang diprioritaskan. Dalam diskusi Komisi 2 DPR RI, terdapat dua kategori tenaga honorer yang menjadi prioritas dalam pengangkatan menjadi P3K. Yang menjadi prioritas yaitu yang pertama, tenaga honorer dengan masa kerja lebih dari 2 tahun. Mereka yang telah lama mengabdi akan mendapatkan prioritas utama. Kemudian yang kedua, tenaga honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun. Pengangkatan bagi kelompok ini akan menyusul sesuai dengan kebijakan lanjutan yang ditetapkan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa
Tenaga honorer yang telah bertahun-tahun bekerja seharusnya tidak perlu melalui seleksi tes P3K. Pengalaman yang mereka memiliki dianggap sebagai bukti kompetensi dalam bidang masing-masing. Dukungan regulasi untuk pengangkatan tenaga honorer. Agar kebijakan ini dapat direalisasikan, diperlukan perubahan pada beberapa regulasi, seperti perubahan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Pemerintah daerah juga diminta untuk segera mengajukan daftar nama tenaga honorer yang memenuhi kriteria agar mereka dapat segera diangkat menjadi P3K penuh waktu. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada tenaga honorer yang berdedikasi. Selanjutnya, koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Meskipun terdapat komitmen kuat dari pemerintah dan DPR RI, masih ada beberapa hambatan administratif yang perlu diperjelas agar proses seleksi dan pengangkatan berjalan lancar. Evaluasi terhadap seleksi P3K tahun anggaran 2024 menunjukkan adanya beberapa kendala teknis yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting dalam memastikan kebijakan ini dapat terrealisasi secara efektif. Selanjutnya, harapan bagi tenaga honorer. Pemerintah dan DPR RI berupaya mencari solusi terbaik agar seluruh tenaga honorer mendapatkan kepastian status kepegawaian. Salah satu langkah yang sedang dikaji adalah penyempurnaan sistem pendataan tenaga honorer secara nasional. Dan harapan para tenaga honorer yang paling utama yaitu para tenaga honorer yang sudah mengabdi lama dapat segera diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari DPR RI terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.